Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Selamat jumpa lagi di channel YouTube Edi Wijaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang manfaat kita berbuat baik. Bapak Ibu sahabat muda, kenapa kita harus menekankan diri berbuat baik, dan berbuat baik lagi? Semata-mata karena untuk menunjang kehidupan kita, bahkan guna mencapai tujuan akhir hidup kita. Bapak Ibu Sobat Muda, sungguh berbahagia sekali kalau kita pada hari ini dalam kondisi sehat dan bahagia, masih punya kesegaran jasmani dan batin, dan juga masih bisa menolong orang lain. Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia, tak dapat kita pungkiri kalau kondisi hari ini kita bisa sehat, kita bisa memiliki kekayaan, kita bisa memiliki kemakmuran, kita punya kecerdasan, juga berkat karma baik yang melampau. Tentu tak kurang juga karma baik yang pada hari ini kita kerjakan. Hai para sobat muda, ayo kita aktif lagi, aktifkan diri kembali. Kita kembali menghimpun kekuatan, semangat untuk mengikuti kebaktian. Ingat, generasi muda adalah generasi penerus. Oleh karena itulah di tangan kalian kita bisa maju bersama. Percuma para pemimpin, para dharma duta pandai meraih S2, S3 kalau pada saat kebaktian yang ceramahnya waktu di masa pemuda, di kebaktian pemuda cuma sedikit, 5 orang, 10 orang, 15 orang. Ayo bangkit. Kenapa? Kami butuh para generasi penerus. Ya memang kebaktian umum penuh, bisa sampai 50-100 orang. Tetapi generasi muda lah, generasi penerus. Tentu saja masih banyak yang perlu kita benahi. Ya, misalnya pada saat umat datang, bagaimana tim penyambut tamu tentu harus menerima umat dengan sopan, dengan penuh persahabatan. Apalagi kalau ada umat yang baru. Mereka baru datang. Kalau baru datang diabaikan, aduh rasanya bagaimana ya? Disinilah para pengurus harus memberikan teladan, menyambut mereka dengan baik, dengan hormat, dengan sopan. Tentu karena ada absensi ya, para pengurus pun harus dengan jeli melihat siapa umat yang gak hadir. Nah ini tentunya kita sebagai pimpinan wihara coba bertanya, ada apa umat itu gak hadir? Mengapa? Jangan-jangan berhalangan karena sakit. Nah ini tugas pengurus. Karena itu seorang dharma duta akan jeli loh. Tapi bagaimana ya, karena dharma duta kan bertugas dari wihara ke wihara, sehingga mungkin ada dharma duta yang tidak kenal semua umatnya, ada juga yang kenal. Tetapi kita sebagai pengurus wihara harus merangkul, bertanya mengapa dia nggak datang, siapa tahu sakit. Nah, kemudian wihara pun, pengurus wihara wajib memiliki regu parita untuk menyokong, mendukung, membantu
umat yang butuh. Misalnya waktu acara duka atau pindah rumah, inilah Regu Parita turut membantu. Tapi ingat, Regu Parita membantu bukan karena materi, tetapi memang karena ini sebuah tugas tanggung jawab. Kita sebagai pengurus harus memberikan contoh teladan. Nah, baik, akan saya kutip dari sebuah Dhammapada, kitab suci Dhammapada pada syair 296 demikian. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Buddha dengan penuh kesadaran. Nah, maka itu kita datang ke wihara mengikuti puja bakti adalah untuk meningkatkan keyakinan kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita renungkan betapa agung guru kita. Dengan merenungkan sifat-sifat mulia, kita bangkit, kesadaran kita untuk bangkit. Oh, saya adalah siswa Buddha. Saya pun akan mencapai kesadaran penuh bangun. Saya ingin mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ayolah, bangkit. Salah satu manfaat kewihara adalah meningkatkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan parita, bermeditasi, menghormat kepada yang patut dihormat. Oleh karena itulah, ayo kita isi kembali kebaktian-kebaktian yang sudah kita tinggalkan selama 2 tahun. Ya, mungkin ada puja bakti di rumah atau puja bakti secara online. Tetapi sekarang kita sudah kembali ke baktian seperti semula. Kemudian, dalam kitab suci Dhammapada, syair 297, dikatakan demikian. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Dharma dengan penuh kesadaran. Sifat-sifat mulia Dharma. Kita renungkan kembali. Mengapa Buddha mengajarkan Dharma kepada umat manusia? Karena apa? Karena Buddha menginginkan umat manusia membuka mata batinnya, terbuka mata batinnya bahwa hidup tidak memuaskan. Itu berat loh. Perjuangan Bodhisattva mencapai kebudaan berat. Ketika beliau sudah membabarkan Dharma, kita pelajari, kita renungkan sifat-sifat mulia Dharma. Dharma yang mengundang datang untuk dibuktikan. Dharma tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Buddha, ayolah kita tingkatkan diri kita untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Kemudian dalam syair 298 dikatakan demikian. Para siswa Gotama telah bangun dengan baik dan selalu sadar sepanjang siang dan malam. Mereka selalu merenungkan sifat-sifat mulia Sangha dengan penuh kesadaran. Sifat mulia Buddha, Dharma, dan Sangha kita renungkan dalam keseharian kita. Kenapa? Untuk meningkatkan keyakinan kita. Buddha yang sadar. Buddha yang membimbing kita. Beliau adalah guru para dewa dan manusia. Beliau menunjukkan kita kepada kebahagiaan. Dharma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha. Dharma tak lekang oleh waktu. Bapak Ibu Sobat Buddha, betapa mulianya para Buddha, mulianya Dharma, dan mulianya Sangha. Sangha adalah persamuan makhluk suci
yang patut kita hormati, yang patut menerima persembahan, ladang subur yang tiada taranya. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita renungan kembali. Saya mengikuti kebaktian bukan semata-mata untuk membacakan parita, tetapi juga meningkatkan keyakinan, menambahkan kebaikan, dan ingat, kita juga bisa bertemu dengan teman-teman sedharma. Disinilah kita akhirnya bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan berdana, dengan memberikan pelimpahan jasa. Romo, kan berbuat baik bisa di mana saja. Betul. Tetapi sebagai umat Buddha juga kita patut merawat ajaran Buddha, merawat Dharma. Dengan apa? Ya tadi diantaranya dengan membacakan parita-parita. Kita mampu mengulang kembali, mengulang ajaran Buddha, mengulang khotbah Buddha. Banyak seperti Karania Metta Sutta, Manggala Sutta, Parabhawa Sutta, dan sutta lainnya. Kita bisa ulang kembali lewat kebaktian. Akhirnya kita merawat. Sehingga Bapak Ibu Sobat Muda, kita tertarik untuk mendorong adik-adik kita untuk mendaftarkan anak-anak kita ke sekolah Buddhis, ke sekolah yang ada pelajaran agama Buddhanya. Kenapa? Karena biar mereka mengenal. Dalam kesehariannya mereka akan melantunkan parita-parita. Bersikap seperti umat Buddha. Menerapkan kebaikan-kebaikan. Ayo, ajarkan. Tanamkan anak-anak kita, tanamkan adik-adik kita, tanamkan generasi muda Buddhis kita, supaya bisa mengenal Buddha Dharma, bisa menghayati Buddha Dharma dalam kesehariannya. Semoga selesai masa pandemi yang kita berharap selesai sempurna total, akhirnya tempat ibadah agama Buddha, cetia-cetia, wihara-wihara dipenuhi oleh umat Buddha untuk melaksanakan kebaktian, untuk melaksanakan puja bakti. Semoga inspirasi ini senantiasa bisa menggugah kita, mengundang kita untuk selalu ingat untuk melaksanakan puja bakti di tempat ibadah kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.